Ada yang tahu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Coba lihat bukunya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu? Coba lihat bukunya. Pengertian kitab-kitab Allah. Ya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ayo, siapa yang mau? Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji dan rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu yang dibukukan. Dan sebutkan 4 kitab tersebut. Yang pertama apa?
Artinya itu tadi, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitabnya yang diturunkan kepada Rasul-Nya, kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya, dengan kemuliaan Allah telah mengucapkan janji. Selanjutnya cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Cara beriman. Yang pertama, cara beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasulnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita juga meyakini bahwa kitab-kitab tersebut berisi ajaran yang menjadi hidup umat para nabi. Dan yang keempat, kita meyakini bahwa ajaran yang terkandung di dalam kitab-kitab terdahulu itu hanya berlaku umat di masa lampau. Ajaran kitab-kitab terdahulu tidak berlaku bagi umat Islam kecuali umat lagi di dalam cara yang kedua apa? Coba cara yang kedua. Cara beriman kepada kitab-kitab Al-Quran. Yang pertama apa? Nabi Muhammad. Yang kedua, kita yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup. Yang ketiga, yang keempat, akhir zaman. Yang kelima, kita harus membaca, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Yang keenam, kita meyakini bahwa membaca, mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang terakhir ini kita harus mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tiap sore pasti pergi di mana kita? Selanjutnya ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada kitab Allah memiliki tanda atau ciri-ciri dalam dirinya. Yang pertama, selalu berpedoman pada nilai ajaran kitab suci. Yang kedua, caranya terdapat dalam kitab Allah. Yang ketiga, bersikap optimis menjalani kehidupan karena memiliki pedoman hidup. Yang keempat, hidupnya terarah menuju kebahagiaan. Yang kelima, menghargai orang lain yang pemeluk agama yang berbeda. Jadi meskipun berbeda agama, kita harus saling menghargai.
Bersikap toleran sebagaimana ajaran yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, senang bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, apa yang kedelapan? Selalu berusaha. Sembilan, mencintai sesama. Selanjutnya, manfaat orang yang beriman kepada kita bersama. Pertama, berbuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, memiliki pedoman agar tidak mudah berselisih. Yang keempat, mengenal sejarah kehidupan masa lampau dan masa yang akan datang. Yang kelima, hati merasa tentram karena memiliki pedoman. Yang keenam, bersikap toleran karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkannya. Yang ketujuh, dan yang kedelapan, ini sebenarnya coba sebutkan lagi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini. Sebutkan empat kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat. Coba. Empat kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Yang pertama tahu lah. Yang kedua Zabur. Yang keempat sini. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kalau Zabur Nabi Daud.